Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang lipid dan juga enzim. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Next, ada Yuda Andi Firmansyah, Yuli Astika, Yunita Nurkumalasari, Wiku Putra Wahana, dan Zeva Kurinasika. Next. Untuk materi yang pertama adalah lipid. Kepada teman-teman, silakan untuk memaparkan hasil praktikum. Baik, terima kasih waktunya untuk Mbak Yunita Nurkumalasari. Poin pertama yaitu pengertian lipid. Lipid adalah biomolekul organik yang tidak dapat larut dalam air. Lipid merupakan senyawa yang bersifat hidrofobilik, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Salah satu bentuk lipid adalah trigliserol dan lipoprotein. Trigliserol adalah sumber cadangan kalori yang memiliki energi tinggi. Fungsi biologi lipid tergantung pada struktur kimianya. Minyak dan lemak merupakan cadangan makanan pada banyak organisme. Fosfolipiid dan sterol merupakan struktur primer pembentuk membran. Beberapa jenis lipid yang jumlahnya terbatas pada sel organisme memiliki fungsi sebagai kofaktor, elektron, karier, pigmen, pengabsorpsi cahaya, ujung hidrofobilik, protein, agen pengemulsi, hormon, dan messenger intraseluler. Sebagai bentuk umum lipid yang berfungsi sebagai cadangan makanan, minyak, dan lemak. Memiliki bentuk sebagai asam lemak dan derivasinya. Asam lemak merupakan derivat hidrokarbon yang memiliki tingkat oksidasi rendah. Next. Poin selanjutnya yaitu sifat lipid. Lipid mempunyai sifat minyak lemak dan lemak umumnya berwarna pucat, berwarna kuning. Untuk baunya memiliki bau wangi karena adanya senyawa non-GL metil keton pada minyak kelapa dan ion pada minyak kelapa sawit. Untuk kelarutannya tidak larut dalam air kecuali castor oil, sedikit larut dalam alkohol, larut eter, karbon disulfida, dan kloroform. Untuk titik lelehnya, oleum kaugurma pada daerah tipis berupa minyak cair, sedangkan daerah suprositis berbentuk padat. Oleum olivarum pada suhu rendah dapat menjadi padat. Gliserida dari asam lemak tidak jenuh berbentuk cair. Untuk titik didih asam lemak semakin panjang sesuai dengan panjang rantai karbon dari asam lemak penyusunnya. Next. Untuk poin selanjutnya adalah klasifikasi lipid. Lipid dapat dibedakan dalam 3 kelompok besar, yaitu lipid sederhana atau simple lipids. Lipid sederhana merupakan ester gugus asam lemak atau seiring disebut juga dengan gugus asil dengan molekul alkohol gliserol. Lipid sederhana dapat berbentuk monogliserida, digliserida, atau triglycerida, atau yang disebut juga dengan triacylglycerol. Triglycerida merupakan lipid yang tersimpan dalam sitoplasma sel-sel adiposa. Yang kedua adalah lipid kompleks atau kompleks lipid. Lipid kompleks merupakan ester gugus asam lemak dengan molekul alkohol. Lipid kompleks juga berikatan dengan molekul yang lain seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. Asam lemak tidak hanya mengalami proses esterisasi menjadi molekul lipid yang lebih kompleks, tapi juga dapat mengalami proses transformasi metabolik menjadi senyawa-senyawa baru yang disebut sebagai turunan lipid. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu adalah turunan lipid atau derivat lipid. Turunan lipid dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar seperti eikosanoid, isoprenoid, badan keton atau yang disebut juga dengan keton bodies dan sebagainya. Menurut Baras 2006, Mais 1999, Santoso 2009. Next.
Poin selanjutnya adalah yaitu tujuan dari praktikum ini, yaitu untuk mengetahui pembentukan emulsi. Yang kedua, untuk mengetahui sifat ketidakjenuhan lemak. Yang ketiga, untuk mengetahui sifat asam basa dari minyak kelapa. Dan poin terakhir yaitu untuk mengetahui adanya kolesterol pada bahan percobaan, yaitu minyak kelapa. Next. Sampel dan reagen. Bahan sampel minyak goreng, margarin, mentega. Reagen air brom, kloroform, asam asetat anhidra, H2SO4 kat. Next. Uji pembentukan emulsi. Emulsi adalah dispersi metastabil, suatu cairan dalam cairan di mana keduanya tidak saling melarutkan. Agar terbentuk emulsi yang stabil, diperlukan suatu zat pengemulsi yang disebut emulsifer atau emulsifying agent yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Bahan emulsifator dapat berupa protein, brom, sabun, atau garam empedu. Daya kerja emulsifer terutama disebabkan oleh bentuk molekulnya yang dapat terikat, baik pada minyak maupun air. Emulsifer akan membentuk lapisan di sekeliling minyak sebagai akibat menurunnya tegangan permukaan dan diabsorpsi melapisi butir-butir minyak, sehingga mengurangi kemungkinan bersatunya butir-butir minyak satu sama lain. Next. Berikut hasil uji pembentukan emulsi. Air dan minyak tengik tidak membentuk emulsi dan terbentuk dua lapisan minyak cembung. Air dan margarin tidak terbentuk emulsi namun terbentuk minyak cembung. Air dan mentega tidak terbentuk emulsi namun terbentuk minyak goreng, minyak cembung. Air, minyak, dan Na2CO3 membentuk emulsi karena minyak dalam air akan membentuk emulsi yang tidak stabil karena bila dibiarkan, maka kedua cairan akan memisah menjadi dua lapisan. Sebaliknya, minyak dan Na2CO3 akan membentuk emulsi yang stabil. Air, mentega, dan Na2CO3 tidak terbentuk emulsi berbentuk dua lapisan. Minyak cembung, air, mentega, dan Na2CO3 terbentuk emulsi. Next. Uji tidak jenuhan lipida. Asam lemak tak jenuh ditemukan di alam banyak mengandung unsur karbon sebanyak 18 pada setiap molekulnya, seperti asam pleat dan asam linoler. Sedangkan yang mengandung unsur karbon kurang dari 10 sedikit sekali ditemukan di alam, sehingga asam lemak tak jenuh dengan atom karbon sejumlah 11 dan sedikit sekali dijumpai, tak jenuh dapat menghilangkan warna air brom karena adisi brom. Next. Berikut hasil ujian tidak ada hasilkan minyak kelapa memberikan hasil positif karena tetap warna kuning. Next. Uji keasaman dari minyak ini umumnya bersifat netral, sedangkan Tadi udah tak record. Kocah. Yung.
Dari ini, Dari yang ketidakjenuhan mana lipid. berarti? Ketidakjenuhan lipid. Oh, ya, ini. Ini aku hilang tadi. Ini apa dari yang uji? Uji apa hasil? Ini. Berarti hasil ya. Oh, ini. Oke. Hasil uji ketidakjenuhan lipida. Pada hasil percobaan, minyak kelapa memberikan hasil positif mengandung lemak jenuh yang ditandai hilangnya warna merah muda, sedangkan margarin memiliki kandungan asam lemak jenuh karena tetap berwarna kuning. Next. Uji keasaman dari minyak kelapa dan minyak tengik. Minyak murni umumnya bersifat netral, sedangkan minyak tengik bersifat asam. Hal ini disebabkan hidrolisis dan dari oksidasi trigliserida menghasilkan asam-asam aldehid dan keton. Hal-hal yang mempercepat lemak menjadi tengik adalah cahaya, kelembapan, pemanasan, dan organisme tertentu seperti kuman. Sedangkan zat-zat yang mengandung ketengikan lemak adalah zat-zat antioksidan seperti fenol, naftol, kuyoin, vitamin E, dan lain-lain. Next. Berikut hasil uji keasaman dari minyak kelapa dan minyak tengik. Hasil yang diperoleh pada uji minyak kelapa murni adalah lakmus merah tetap dan lakmus biru tetap. Hal ini menunjukkan bahwa minyak kelapa murni bersifat netral, sedangkan pada minyak tengik lakmus merah tetap dan lakmus biru sedikit perubahan minyak tengik bersifat asam lemah. Next. Uji kolesterol. Beberapa lemak diantaranya fosfolipid atau sterols terdapat pada sel makhluk hidup, maka dari itu dilakukan uji kolesterol. Kolesterol terdapat pada hampir semua sel hewan dan manusia. Endapan kolesterol ada apabila terdapat dalam pembuluh darah dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, karena kolesterol dapat menembus pembuluh darah sehingga pembuluh darah semakin tebal akibatnya penumpukan kolesterol. Next. Berikut hasil uji kolesterol. Hasil yang diperoleh adalah minyak kelapa ditambahkan kloroform 3 mili, lalu ditambahkan asam asetat anhidrit sebanyak 1 mili, dan ditetesi H2SO4 terbentuk cincin coklat hijau. Hal ini menunjukkan positif mengandung kolesterol. Sedangkan minyak jelantah ditambahkan kloroform sebanyak 3 mili, lalu asam asetat anhidrit sebanyak 1 mili, dan ditetesi H2SO4 terbentuk cincin coklat. Next. Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa pada uji ketidakjenuhan lipid, minyak kelapa positif memiliki lemak jenuh yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda, sedangkan margarin memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh, dengan sampel tetap berwarna kuning. Dan pada percobaan kolesterol, sampel positif mengandung kolesterol, ditandai dengan adanya perubahan warna merah menjadi cincin hijau coklat. Memasuki materi yang kedua, yaitu adalah enzim. Next. Next. Enzim merupakan protein yang bertindak sebagai katalisator. Maksud dari katalisator adalah enzim membantu substrat untuk bereaksi lebih cepat, namun enzim tidak ikut bereaksi. Next. Enzim yang terkandung dalam sampel pepaya adalah enzim papain. Enzim papain berbentuk serbuk hidroskopis berwarna putih keabu-abuan. Memanfaatkannya yaitu dalam bidang farmasi, yaitu memberikan banyak keuntungan. Selain dari mudah mendapatkannya, tersedia dalam jumlah yang banyak, tidak memiliki sifat toksik, tidak memiliki reaksi efek samping, dan jenis enzim yang cukup tahan terhadap suhu dan bisa berfungsi dengan baik pada konsentrasi yang rendah. Enzim papain berfungsi untuk memecah protein pada makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan cara menghidrolisis ikatan peptida, oligopeptida pendek atau asam amino sehingga akan lebih mudah dicerna atau diserap oleh tubuh sehingga bisa memperlancar metabolisme dalam tubuh. Next.
Protein dapat dihidrolisis dengan asam klorida dengan waktu yang sangat lama. Enzim akan mengubah substrat menjadi produk dalam mekanisme kerjanya. Enzim bersifat spesifik, dipengaruhi oleh faktor suhu dan pH. Hanya pH dan suhu optimumlah yang bisa membuat aktivitas enzim dapat berlangsung dengan baik. Enzim yang bekerja pada suhu dan pH yang tidak optimum akan cepat terdenaturasi atau mengalami kerusakan. Maka, untuk mengetahui pengaruh enzim papain terhadap metabolisme tubuh, tentang bagaimana enzim papain bisa menghidrolisis protein menjadi asam aminonya agar mencapai aktivitas maksimumnya untuk melakukan metabolisme, perlu diketahui terlebih dahulu kondisi optimum yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim papain, misalnya pada suhu dan juga pH-nya. Next. Tujuan 1. Mengetahui pengaruh temperatur kerja enzim. 2. Mengetahui pengaruh pH terhadap kegiatan enzim. 3. Mengetahui pengaruh konsentrasi enzim terdapat perombakan suatu bahan. 4. Mengalami pengaruh substrat terhadap kegiatan enzim. Next. Pengaruh temperatur melalui uji Benedict. Sampel yang digunakan daun pepaya tabung 1 membuahkan hasil larutan hijau tambah endapan hijau. Larutan tabung 2 membuahkan hasil larutan hijau ditambah endapan hijau. Larutan 3 menghasilkan larutan hijau dan endapan hijau. Tabung 4 menghasilkan larutan hijau dan endapan hijau. Nanas tabung 1 menghasilkan larutan biru keputihan dan juga endapan. 2 membentuk larutan biru jernih ditambah endapan. 3 membentuk larutan biru keputihan ditambah endapan. 4 terbentuk larutan biru keputihan ditambah endapan. Next. Uji iodium dari daun pepaya tabung 1 mendapatkan hasil larutan coklat. Tabung 2 mempunyai hasil larutan kehitaman. Tabung 3 mempunyai hasil larutan biru kehitaman. Tabung 4 mempunyai hasil larutan coklat. Nanas tabung 1 mempunyai hasil larutan coklat. Nanas tabung 2 mempunyai hasil larutan biru kehitaman. Nanas tabung 3 mempunyai hasil larutan coklat. Nanas tabung 4 mempunyai hasil larutan coklat. Pengaruh pH uji iodium. Menggunakan sampel nanas, tabung HCl menghasilkan endapan warna ungu. Tabung Aquades menghasilkan endapan warna ungu. Tabung Na2SO3 menghasilkan larutan biru keunguan. Sampel daun pepaya, tabung HCl membuahkan hasil tidak larut. Tabung Aquades menghasilkan endapan merah anggur. Tabung Na2SO3 menghasilkan endapan berwarna ungu. Next. Pengaruh pH terhadap uji Benedict. Sampel nanas tabung HCl menghasilkan endapan berwarna biru. Sampel nanas tabung Aquades menghasilkan endapan berwarna biru. Sampel nanas tabung Na2SO3 menghasilkan endapan berwarna biru. Daun pepaya tabung HCl mempunyai hasil tidak larut ditambah endapan berwarna hijau. Dan pepaya menggunakan tabung Aquades menghasilkan endapan berwarna biru. Dan pepaya tabung Na2SO3 menghasilkan endapan berwarna biru. Next. Pengaruh konsentrasi terhadap enzim uji iodium sampel daun pepaya menghasilkan endapan berwarna hijau. Sampel nanas menghasilkan larutan ditambah endapan berwarna ungu. Uji Benedict. Sampel daun pepaya mempunyai hasil gumpalan hijau seperti lumut. Sampel nanas mempunyai hasil endapan berwarna biru. Next. Pengaruh konsentrasi substrat uji iodium sampel daun pepaya mempunyai hasil larutan merah anggur ditambah endapan biru.
Sampel nanas mempunyai hasil larutan coklat ditambah endapan berwarna ungu. Uji Benedik. Sampel daun pepaya mempunyai hasil larutan berwarna hijau ditambah gumpalan seperti lumut. Uji Benedik. Sampel nanas mempunyai hasil larutan hijau ditambah endapan berwarna kuning. Pembahasan enzim papaya merupakan golongan enzim protease hibrid dan termasuk golongan protase eukariotik yang memiliki aktif sistein. Potensi papain pada buah pepaya ini perlu dipengaruhi lebih lanjut karena Indonesia termasuk dalam salah satu negara penghasil pepaya dengan produksi yang melimpah, sehingga mencapai 200.000 ton per tahun. Jadi kesamaan pH dan suhu begitu berpengaruh terhadap aktivitas enzim agar tidak terdenaturasi. Pada uji pengaruh temperatur diduga sampel nanas dapat bekerja optimum pada suhu kamar. Hal ini ditunjukkan dari hasil praktikum, yaitu ketika sampel ditekan dalam suhu kamar berwarna menjadi untuk uji Benedik. Sedangkan pada sampel daun pepaya diduga enzim mampu bekerja optimum di suhu kamar sampai suhu 40 derajat Celcius. Hal tersebut karena akan mengalahkan di kedua suhu tersebut. Sesuai dengan teori Wuriyati 2020 akan menyebabkan enzim terdenaturasi. Next. Juga bekerja optimal dalam suasana asam. Hal ini ditunjukkan bahwa pada uji iodium dengan HCl dan uji iodium dengan Aquades, sampel membentuk endapan ungu. Sedangkan pada anggur, uji iodium dengan Aquades dan endapan biru, uji iodium dan Na2SO3. Hal ini menunjukkan enzim dalam sampel diduga mampu bekerja optimum pada bahwa enzim bekerja optimal pada keadaan netral. Hasil praktikum sesuai dengan teori. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terbentuknya endapan pada kedua sampel di suasana atau pH netral. Pada uji konsentrasi enzim uji iodium pada sampel nanas menunjukkan diduga adanya enzim amilase dapat dilihat dari terbentuknya endapan dan larutan ungu. Sedangkan pada sampel daun pepaya terbentuk larutan dan endapan hijau. Pada uji Benedik, sampel nanas membentuk endapan biru yang menunjukkan adanya enzim amilase. Sedangkan pada pepaya membentuk gumpalan hijau seperti lumut. Hal ini diduga enzim pada sampel telah rusak. Pada uji pengaruh konsentrasi substrat, sampel daun pepaya dengan uji iodium membentuk larutan berwarna merah anggur dan endapan biru. Sedangkan sampel nanas larutan ungu dan endapan coklat dan endapan ungu. Pada uji Benedik, sampel pepaya membentuk gumpalan seperti lumut, sedangkan sampel nanas terbentuk endapan kuning. Dilihat dari perbedaan tersebut, dapat dikatakan bahwa konsentrasi substrat memiliki pengaruh terhadap aktivitas enzim. Ketika konsentrasi tetap, penambahan konsentrasi substrat dapat meningkatkan aktivitas enzim sampai batas optimumnya. Dari hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa enzim pada sampel nanas bekerja optimum pada suhu kamar. Sedangkan pada daun pepaya, pada suhu kamar sampai suhu 40 derajat Celcius. Enzim pada sampel nanas bekerja pada suasana asam, sedangkan pada daun pepaya bekerja pada suasana basa. Namun, keduanya juga mampu bekerja optimum pada suasana netral. Konsentrasi enzim yang banyak akan meningkatkan pembentukan kompleks enzim dengan substrat sehingga jumlah produk yang dihasilkan juga meningkat. Penambahan konsentrasi substrat dapat meningkatkan aktivitas enzim sampai batas optimal.
Baik, sekian pemaparan materi dari hasil praktikum kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.